Jogja? Alhamdulillah Pak, hujannya kemarin. Alhamdulillah. Kalau kemarin itu hujannya deras sekali. Sampai tadi pagi itu masih hujan. Tapi alhamdulillah malam ini cerah. Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat bergabung juga untuk Bapak Ibu ya yang baru join di pengajian kita. Sebentar lagi pengajian akan kita mulai. Kalau Anda ini ya, jangan berkomentar Anda sebagai ASEAN. Enggak, ini takut. Oh, dengar. Mungkin sambil nunggu ini, Mas Wid, ya. Saya lihat ada 16 orang. 16 orang Baik. Mungkin bisa Kita barangkali mulai ya. kenalan dari mana dulu. Bisa nggak? Sambil dari mana aja gitu. Oh. Ada. Boleh. Wajah-wajah. Sebelum kita mulai ya. Sebelum kita mulai silaturahim. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai mungkin untuk memperkuat silaturahim di antara kita, karena saya pikir jumlahnya juga nggak terlalu banyak yang mungkin bisa ta'aruf gitu. Oke, sebentar aja. Monggo. Mungkin disebutkan nama dari kota mana anjir ngaten ya? Dari kota mana? Paling enggak kita tahu. Monggo dari baru yang pertama kali. Gimana ini urutannya ini? Saya dulu. Oke, silakan. Saya Gus Jamil, saya dari Jakarta. Ketua di grup ini di apa namanya? Prim Sudirman. Monggo,
Bapak Ibu, mungkin saya lanjut ya. Saya Nur Ali Widyanahar di Ranting Sudirman ini diamanati sebagai sekretaris. Saat ini domisili di Jakarta Selatan. Lanjut, monggo. Mungkin Pak Nugon mungkin dari pengurus dulu. Oh, lagi enggak di. Halo, Pak Harman. Ah, itu Pak Nugon. Pak Nugroho, monggo Pak. Kenalan dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho Laison, dipanggil Nugon atau Nugroho. Saya dari Ranting Istimewa Jenderal Sudirman, domisili di Bekasi. Terima kasih. Berikutnya, Pak Arman. Udah Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halman, lengkapnya Halman Irawan, dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Zaini. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Zaini Rashid. Saya tetangganya Depok. Beda kelurahan kayaknya ya. Kayaknya ya udah ya. Kelurahan Sukmajaya. Iya. Matur nuwun. Kasih. Selanjutnya ini mohon izin nih saya absen satu-satu ya. Muhammad Fikri ya. Ya, Assalamualaikum Monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Ya. Ya, saya Muhammad Fikri Hekal, domisili dari Jakarta Selatan, PCM Kebayoran Baru Timur. Terima kasih kepada Ayahanda, Kakanda, PRIM Istimewa Sudirman yang telah share di Muhammadiyah Jakarta Selatan. Assalamualaikum untuk Kasara atas waktunya yang telah meluangkan waktunya untuk ini. Saya terima kasih untuk PRIM Sudirman. Baik, terima kasih Abang Fikri ya. Baik, tadi Ibu Riana ya, tadi tidak bisa tapi beliau sudah teks mengirimkan pesan. Kemudian selanjutnya mungkin Ibu Kusnadi ya, Bu Gilar nih. Monggo. Assalamualaikum, saya Ati di Pondok Aren, Salam. Jakarta Selatan. Matur nuwun. Nggih. Baik, selanjutnya Bilar ini Bu Ruhul. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ruhayati, biasa dipanggil Ruhul. Saya istri dari Pak Widyanahar. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Adia ya, Ibu Adia Laras. Ya. Oh, baik, mungkin sedang tidak di tempat ya, Bu Adia Laras. Mungkin ke Ibu Wuri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf nggak bisa mengaktifkan videonya dulu. Ya, Ibu. Ya, saya Wuri, sehari-hari tinggalnya di Depok, Pak. Istrinya Pak Johan Ramadan. Ya. Sekian. Oh, ya, baik. Iya, ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Ibu atau Bapak nih ya, Bapak Jebrin Lasena. Dari Gorontalo. Iya, dari Gorontalo. Silakan Pak.
Maaf Pak, saya pelajar. Oh ya, silakan, Iya. Mas. Ya, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jebrin Lasena dari Gorontalo. Saat ini saya sedang duduk di bangku sekolah menengah atas, yakni SMA. Ya, saya rasa sekian. SMA Oke, di baik. mana? Di Gorontalo, Dek? Ya, Di Gorontalo tadi, dari Domisili. Gorontalo ini? iya. Oh, oke. Bagus, bagus. Baik, selanjutnya Ibu Amirah ya. Ibu Amirah tadi sudah atau Ya, belum tadi? belum. Ini Amira anak saya ini. Oh iya ya, Kak Amirah. Iya, Assalamualaikum. Nama saya Salam. Amira dari berdomisili di Tangerang Selatan. Makasih. Terima kasih Kak. Ya, makasih. Nah ini satu lagi ya, ada Pak Kusnadi ya, Pak MK. OMK, ya Majelis Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Kabarnya kurang sehat nih tadi ya. Iya, iya. Monggo, ada lagi yang belum tadi. Oke, Yang ada Fatma mungkin tadi. sedang ya. Oke, yang belum mungkin Bu siapa? Bu Yanti atau Mbak Yanti ini. Ya. Ya, Mas Wid, kalau Baik mungkin ya, sedang kalau oke udah semua ya. Mungkin kita langsung mulai. Mohon izin Pak Ketua ya dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniai kita nikmat iman dan Islam dan kesempatan serta kesehatan sehingga kita pada malam hari ini dapat bertemu di dalam pengajian perdana ranting istimewa Jenderal Sudirman. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, saya selaku pembawa acara mohon perkenannya untuk saya bacakan susunan acara pengajian kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, dan selanjutnya sambutan oleh Ketua PRIM, kemudian acara inti yaitu pengajian, diikuti dengan tanya jawab dan penutup. Acara kita akan berlangsung dari pukul 20 tadi hingga nanti insya Allah pada pukul 21.30. Dan mengingat kita melakukan kegiatan pengajian ini melalui sarana online, melalui Zoom, nanti mohon berkenannya Bapak Ibu sekalian untuk dapat mute mikrofonnya dan pada saat nanti ada tanya jawab dapat membuka sesuai keperluan. Baik, acara selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Nugroho Laison. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum Taraw waquduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini. Insya Allah, amin. Selanjutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah Jenderal Sudirman, Bapak Insinyur Haji Agus Sulaiman Jamil, MSc. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita kenikmatan iman, sehat, dan semua kebaikan-kebaikan yang kita rasakan pada hari ini. Salawat wassalam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia sekali akhirnya kita bisa memulai pengajian bulanan dari Prim Sudirman ini, pengajian pengurus Ranting Istimewa Muhammadiyah Jenderal Sudirman Jakarta. Jadi ini adalah pengajian yang perdana. Dan saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian di acara Zoom pengajian kita pada malam hari ini. Terutama terima kasih pada Mbak Sarah Mantovani, seorang pakar dan aktivis bidang perlindungan terhadap wanita dan anak-anak yang pada malam dari dua seri pengajian. Jadi pengajian yang pertama pada malam hari ini dan yang kemudian nanti pada kurang lebih 1 bulan dari sekarang adalah bagian yang kedua. Jadi kami harapkan nanti para hadirin sekalian bisa mengikuti 1 seri lengkapnya hari ini dan juga untuk yang kedua nanti. Baik, jadi ini saya apresiasi sekali, alhamdulillah. Sebelum kita mulai ingin saya ceritakan saya sampaikan dua hal. Yang pertama adalah tentang ini pengurus Muhammadiyah Ranting Istimewa Jenderal Sudirman ini, dan yang kedua kilas balik sedikit tentang Muhammadiyah. Jadi yang bagian kedua ini saya ingin nguri-uri atau sedikit-sedikit mengingatkan bahwa Muhammadiyah ini suatu gerakan yang dimulai kurang lebih 108 tahun tepat
lalu gitu ya, 108 tahun. Tetapi sebetulnya kegiatan kegiatan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri sudah dimulai 2 tahun sebelum itu, belum resmi menjadi organisasi Muhammadiyah. Baik. Yang pertama, pengurus ranting istimewa Sudirman, Muhammadiyah Jenderal Sudirman. Ini apa? Buat yang belum mengenal, para hadirin, ini adalah satu ranting Muhammadiyah yang baru dibentuk, belum lama, dan kami sudah diresmikan, tetapi belum ada pelantikan. Jadi ini adalah kepengurusan ranting, jadi unit terkecil dari kepengurusan Muhammadiyah, tetapi disebut istimewa karena kita berlokasi secara virtual di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Jalan Jenderal Sudirman Jakarta sampai ke Tamrin. Maksudnya adalah kita ingin menampung para generasi yang aktif bekerja di kawasan Sudirman, tetapi tidak tutup kemungkinan untuk para anggota Muhammadiyah, baik muda maupun tua, dimanapun berada di seluruh dunia. Jadi ini alhamdulillah biasanya aktivitas kita itu diikuti oleh juga dari teman-teman dari beberapa kota dan bahkan juga dari beberapa negara gitu. Jadi alhamdulillah kita akan memulai satu gerakan seperti juga gerakan-gerakan lain dari Muhammadiyah. Cuma ini adalah sesuatu hal yang agak istimewa karena bentuknya dalam forum yang virtual begitu, virtual tapi bergabung dengan tidak terikat pada suatu kawasan geografis saja, meskipun kita menyebutnya sebagai ranting istimewa Sudirman Jakarta. Jadi kenapa disebut istimewa? Ya karena begitu, karena kita tidak betul-betul berlokasi menelang atau membina, melakukan dakwah di kawasan Sudirman. Begitu yang bisa saya sampaikan tentang sudah bergabung. Mudah-mudahan nanti bisa makin meramaikan dari gerakan kita di kawasan Sudirman ini dan juga memberikan dampak nasional buat saudara-saudara kita, baik yang Muhammadiyah maupun yang bukan, yang ada di seluruh Indonesia. Baik, yang kedua, ini saya hanya ingin mengingatkan kilas balik ya. Jadi ini tadi karena saya teringat Mbak Sarah Mantovani nanti akan menceritakan tentang wanita, tentang gerakan itu ya, tentang perlindungan terhadap anak-anak dari kejahatan seksual. Nah, Muhammadiyah pada waktu awalnya dulu itu gerakannya bermula dari satu kampung Kauman di Yogyakarta. Sekitar tahun 1910 ya, itu sudah mulai didirikan satu sekolah yang disebut Sekolah Rakyat atau HIS di Ngupasan yaitu di pinggir dari Kauman Yogyakarta. Nah, setelah itu tidak begitu lama diresmikan menjadi organisasi Muhammadiyah tanggal 18 November 1912. Nah, setelah itu, kemudian di Kampung Kauman itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya menggerakkan yang sudah yang sepuh-sepuh, tetapi lebih banyak yang muda-muda. Kiai Dahlan sendiri menggerakkan generasi muda. Nah, kemudian juga merangkul generasi-generasi muda dari kalangan remaja putri. Nah, ini yang menarik, ingin saya sampaikan adalah pada waktu itu ada 3 remaja putri yang ditunjuk ya oleh Kiai untuk memulai dipanggil sebagai, kalau tidak salah namanya saya pakai bahasa Jawa ini, siswa proyo gitu ya. Siswa proyo itu mengurusin siswa proyo putri. Nah, itu
dia adalah yang kemudian menjadi cikal bakal dari Nasyatul Aisyah. Nah, tiga remaja putri ini kemudian bikin kegiatan apa ya di Kauman? Ingat, ini tahun 1912. Lalu mereka mengapa tahunnya tepatnya, tapi kemudian mereka membuat satu taman kanak-kanak. Nah, taman kanak-kanak, Vrobel istilahnya kalau bahasa Belandanya, Vrobel. Taman kanak-kanak ini dimulai di Pengulon. Pengulon itu rumah penghulu keraton. Waktu itu penghulunya adalah penghulu Sangidu, ya, penghulu Sangidu. Nah, tiga remaja ini sebetulnya adalah keponakan dari penghulu Sangidu itu. Lalu diberi kesempatan menggunakan tempat itu untuk memulai berdirinya Taman Kanak-Kanak. Nah, Taman Kanak-Kanak inilah yang kemudian berkembang. Tiga remaja putri itu adalah Siti Wasilah, Siti Umniyah, sama satunya lagi saya Masya Allah lupa ada itu. Nah, terus kemudian mereka memulai satu gerakan yang kecil, kelihatannya di kampung itu aja, cuma beberapa anak saja, ya, di kampung. Tapi ternyata 100 tahun kemudian sekolah itu sudah gerakan kecil yang digelindingkan di kampung Kauman itu sudah menjadi suatu gerakan nasional, menjadi Taman Kanak-Kanak Bustanul Atfal Aisyah yang berada mulai dari mana namanya Sabang, Merauke sampai ke Merauke di Papua gitu. Jadi kita tidak bisa menganggap ringan apa yang kita lakukan secara kecil-kecilan di circle of influence kita di kampung gitu. Jadi ini kalau kita bayangkan zaman waktu itu hanya di kampung saja, tetapi Kiai berhasil memotivasi suatu gerakan sehingga tiga remaja putri ini membimbing anak-anak kecil-kecil Taman Kanak-Kanak menjadi suatu Taman Kanak-Kanak Bustanul Atfal Aisyah yang sekarang itu sudah belasan ribu. Malah saya baca di Suara Aisyah itu sampai 20.000 di seluruh Indonesia. Kalau betul sampai 20.000, ini adalah suatu jumlah taman kanak-kanak yang dikelola oleh satu organisasi terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Jadi jangan anggap enteng, karena saya pernah dengar itu di Amerika, waktu saya tinggal di Amerika tahun 95, itu Presiden Bank Dunia cerita di suatu forum, bahwa apa sekolah-sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah, waktu itu jumlahnya masih 7.000 lebih. Itu disebutkan bahwa 7.000 sekolah yang di bawah Muhammadiyah itu adalah jumlah sekolah yang terbanyak di dunia yang dikelola oleh satu organisasi. Nah, jadi saya hanya mengulas balik, mudah-mudahan ini saya akan jadikan kebiasaan kalau menyambut untuk mengulas balik satu sejarah Muhammadiyah sedikit-sedikit. Baik, itu saja. Mungkin sudah tidak sabar menunggu Ibu Sarah Mantovani untuk menjelaskan. Jadi, monggo saya kembalikan waktunya kepada Mas Widianahar. Sekali lagi, selamat bergabung. Ahlan wa sahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ketua. Ini menjadi sebuah refreshment atau pembelajaran sejarah juga untuk kita, untuk nguri-nguri apa yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita, terutama Kiai Haji Ahmad Dahlan dan generasi pertama pada masa itu ya. Dan menjadi spirit kita juga di dalam melangkah ke depan. Nah, acara selanjutnya mungkin ke acara inti, yaitu pengajian kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan latar belakang dari narasumber kita, Ibu Sarah Mantovani ya. Ini mohon izin saya coba untuk baca daftar riwayat hidupnya. Beliau bernama lengkap Sarah Larasati Mantovani. Ibu Sarah ini kalau di dalam aktivitas sehari-harinya biasanya dipanggil Kak ya, Kak atau Mbak Sarah gitu ya. Mengingat usia beliau relatif masih muda, tapi dengan pengalaman yang cukup banyak di dalam
kegiatan dan aktivitas sosial kemasyarakatan. Beliau adalah alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta, mengambil master bidang studi pemikiran Islam pada tahun 2015, dan kemudian S1 beliau sebelumnya dari Fakultas Hukum jurusan Hukum Tata Negara Universitas Pamulang. Nah, saat ini beliau salah satu aktivis di Aliansi Cinta Keluarga atau AILA ya, AILA Indonesia. Dan kemudian juga sebagai aktivis dan co-founder, sekretaris Yayasan Peduli Sahabat. Ada sejumlah, ini cukup banyak ini karya tulis beliau yang berkaitan dengan diantaranya saya sebut di sini misalnya satu mahar ala adat versus ala Islam, kemudian Barus dan Sejarah Peradaban Islam yang Terlupakan, kemudian artikel di berbagai media, dan juga buku-buku tentang pendidikan, antara lain Mendidik Tanpa Emansipasi, kemudian Sarjana Ibu Rumah Tangga, artikel, dan buku antologi Delusi Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh Basnas. Nanti mungkin bisa disampaikan oleh Kak Sarah dalam materi beliau. Dan ada beberapa juga pendidikan non-formal beliau dan pengalaman kerja yang cukup lengkap. Dan saat ini beliau adalah kontributor tetap di majalah Tablik milik Majelis Tablik PP Muhammadiyah. Jadi sebetulnya beliau adalah bagian dari keluarga besar kita. Tidak perpanjang kata, mungkin untuk Ibu Sarah Mantovani atau Kak Sarah, kami persilahkan untuk dapat menyampaikan materinya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Mbak, Mas sekalian, kakak-kakak juga ya. Soalnya ada salah satu member Peduli Sahabat juga yang ikut, alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu. Suara saya jelas kan ya? Suara saya jelas kah? Jelas. Alhamdulillah, cukup terdengar jelas. Di telinga Bapak Ibu sekalian semuanya, Mbak, Mas. Karena masih ada yang belum nikah juga nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Gitu. Alhamdulillah ya, maksudnya ketika ada yang belum menikah lalu ikut materi ini itu luar biasa gitu. Maksudnya mereka sudah dapat ilmunya lebih dulu gitu. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan jadi nanti materi kita ini awalnya akan menjelaskan tentang apa itu kejahatan seksual, kemudian bentuk-bentuk kejahatan seksual itu seperti apa, terus kemudian ciri-ciri pelaku dari kejahatan seksual, ya, lalu kejahatan seksual dalam angka, artinya saya akan memaparkan data-data tentang kejahatan seksual itu juga, terus dampaknya terhadap anak ya, atau buah hati kita ya, anak-anak sekalian itu dampaknya seperti apa dan bagaimana kayak gitu. Tapi kalau untuk penanganannya ya Bapak Ibu Mbak Mas sekalian, karena ini pengajian berseri, saya ingin menegaskan seperti yang sudah disampaikan tadi Pak Agus. Karena pengajian ini berseri, jadi untuk seri berikutnya kita akan membahas soal penanganan terhadap kejahatan seksual pada anak itu sendiri gitu ya. Jadi untuk materi malam ini kita akan membahas tentang pengenalan apa itu kejahatan seksual pada anak, bentuk-bentuknya seperti apa, sebabnya kenapa, terus kemudian ciri-ciri pelaku dari kejahatan seksual itu apa, kayak gitu ya. Karena belum lama ini juga ya, pada bulan Maret atau Februari itu kita dihebohkan dengan kasus ada seorang siswi SMP itu namanya NF. Mungkin Bapak Ibu Mas Mbak kalian mungkin pernah dengar ya kasus beritanya ya, bahwa dia membunuh seorang bocah umur 5 tahun. Ya. Pernah dengar ya mungkin ya kasus NF ini ya.
Kemudian setelah ditelusuri gitu ya, kenapa dia membunuh bocah itu, ternyata penyebabnya bukan hanya dia suka menonton film-film pembunuhan atau film-film sadis, bukan gitu. Penyebabnya diantaranya karena dia merupakan korban dari kejahatan seksual itu sendiri. Gitu. Nah, itu salah satunya, salah satu kasus ya yang terjadi pada tahun ini ya. Dan itu NF ini juga kan masih anak-anak ya, masih usia SMP lah gitu. Ya sekitar remaja gitu ya, masih di bawah umurnya 17 tahun. Ya. Nah, oleh karenanya saya pengen minta tolong sama panitia, boleh ditampilkan slide-nya? Oke, baik. Pak Wid ya, Ya, Pak Wid ya. ya, yang operatornya. Saya kira Pak Nugroho moderatornya. Baik, terima kasih Pak Wid. Jadi materi malam ini kita akan mengetahui apa itu kejahatan seksual, penyebabnya apa, terus kemudian dampaknya pada buah hati kita itu seperti apa gitu ya, termasuk ciri-ciri dari pelaku kejahatan seksual itu sendiri. Gitu. Dan materi ini, Bapak, Ibu, Mbak, Mas sekalian yang dirahmati Allah, materi ini saya dapatkan ketika mengikuti training for trainers yang diadakan oleh yayasan kita dan buah hatinya Bu Eli Risman. Bu Eli Risman tahu ya, pasti ya, sudah beliau sudah banyak banget pengalamannya, berpuluh tahun lebih dalam dalam bidang anak dan remaja gitu ya. Jadi alhamdulillah pada tahun 2015 itu, sekira 5 tahun yang lalu sesudah saya lulus gitu ya dari UMS, beberapa bulan setelah lulus itu, alhamdulillah saya mendapatkan training itu gitu, training penanganan kejahatan seksual terhadap anak dan remaja kayak gitu. Nah, next Pak Wid. Nah, apa sih itu kejahatan seksual? Jadi kejahatan seksual atau KS ya, saya singkat dengan KS. Kejahatan seksual atau KS ini merupakan perbuatan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa berhubungan seks dengan orang lain atau dengan anak ya, melalui bujukan, ancaman, intimidasi, atau kekuatan fisik oleh orang dewasa ke orang dewasa atau orang dewasa ke anak atau sebaliknya gitu, berupa menunjukkan diri atau kemaluannya, membelai atau membelai atau meremas-remas aurat maupun memperkosanya gitu ya. Nah, definisi ini saya dapatkan dari yayasan kita dan buah hati pada saat mengikuti pelatihan training for trainers itu ya gitu. Jadi modulnya itu saya lihat dari modulnya yang dari mereka. Nah, next Pak Wid. Nah, kejahatan seksual dalam angka. Jadi baru-baru ini saya dapat data juga, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu mencatat nih, Bapak, Ibu, dan Mas sekalian, bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak itu terus meningkat. Gitu. Nah, pada tahun 2019, ini ditemukan sebanyak 350 perkara. Nah, jumlah ini meningkat 70% dibandingkan tahun sebelumnya. So, yaitu pada tahun 2018 ada 206 kasus dan 81 kasus itu pada tahun 2017. Bisa dibayangkan ya, angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun ini, kejahatan seksual terhadap anak. Itu luar biasa sekali gitu ya. Nah, next. Nah, selanjutnya Markas Besar Polri ini juga mencatat Bapak Ibu Mas sekalian. Ada 236 kasus pelecehan seksual terhadap anak itu yang terjadi pada Januari hingga Mei 2019 kemarin. Nah, tapi Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri ini mengatakan hanya 50% saja dari keseluruhan kasus yang bisa ditangani tuntas oleh institusinya. Nah, artinya ketika ini hanya bisa diatasi 50%, maka yang bisa kita lakukan adalah mencegah, ya kan? Mencegah bagaimana agar anak ini kita bekali gitu, bagaimana
ketika ada kejahatan seksual yang akan menimpanya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi pada anak-anak kita ya, gitu ya. Tapi setidaknya kita sudah memberikan bekal gitu. Kita ini siapa? Tidak hanya orang tua, tapi juga sekolah. Jadi sekolah dan orang tua ini sama-sama bekerja sama gitu. Nah, next, Pak Wid. Nah, ini kata Bu Eli Risman ya. Beliau sangat menyarankan sekali agar para orang tua ini membekali setiap buah hatinya mengenai apa itu kejahatan seksual, agar mereka terhindar dari kejahatan seksual sejak dini, gitu. Karena gini, ketika Yayasan Kita dan Buah Hati ini melakukan penelitian, ya, menganalisis berita pada tahun 2014, gitu ya, kebanyakan kejahatan seksual itu terjadi di rumah dan di sekolah. Gitu. Nah, dua tempat ini yang seharusnya memberikan rasa aman untuk anak, tapi ternyata banyak kasus kejahatan seksual terjadi di dua tempat ini, gitu, di rumah dan di sekolah itu. Ini miris sekali Bapak Ibu ya. Saya sendiri sampai merinding gitu. Maksudnya kok bisa gitu ya. Next. Nah, ini kejahatan seksual sendiri tidak mengenal yang namanya jenis kelamin. Jadi siapa saja bisa menjadi pelaku dan siapa saja bisa menjadi korban, gitu. Entah laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini kemarin tahun kemarin ini saya juga dapat kasusnya ya Bapak Ibu Mas Mbak sekalian. Jadi ada seorang perempuan di Aceh ini mencabuli 5 anak di bawah umur. Ya Allah, ini astagfirullah ya, bikin kita istighfar terus ya. Nah, ini kan berarti pelakunya bukan hanya laki-laki, tapi juga bisa perempuan. Gitu. Nah, ini kasus yang kemarin juga, yang tahun 2019, masih yang tadi Pak Wid? Mohon maaf. Nah, ya, kasus yang kemarin hangat itu juga kasusnya Aris ya, Bapak Ibu Mas Mbak sekalian mungkin pernah dengar kasus Aris yang akhirnya oleh pengadilan itu dia dihukum dijatuhi hukum kebiri ya, kebiri kimia gitu, karena sudah banyak memperkosa anak di bawah umur gitu. Nah ternyata penyebabnya ada, nanti saya bahas kenapa si Aris ini sampai berani melakukan kejahatan seksual gitu ya, atau memperkosa anak di bawah umur. Nah next Pak Wid. Ini kita malam ini tegang ya. Mudah-mudahan mukanya tidak pada tegang semua ini. Karena kasusnya memang membuat aduh ya Allah, orang tua dan guru itu harus ekstra bekerja keras. Bukan hanya orang tua dan guru ya, tapi juga seluruh pihak lah ya. Termasuk Bapak Ibu Menteri kita gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk dari kejahatan seksual yang bisa saya ambil ini diantaranya ya. Ini terutama pada anak ya. Yang pertama adalah tindakan seksual dengan sengaja atau porno aksi, gitu ya. Terus kemudian kejahatan seksual melalui teks atau sexting ya, kalau istilahnya ya. Itu maupun melalui gambar. Nah, terus kemudian ada perkosaan, terus juga ada pelacuran, dan kemudian ada pemaksaan aborsi, sama yang terakhir ada pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual itu. Nah, ini diantara dari bentuk kejahatan seksual itu sendiri. Next, Pak Wid. Nah, ini ciri-ciri pelaku kejahatan seksual. Diantaranya ya, Bapak Ibu ya, karena kan mungkin ciri-cirinya bisa saja bertambah ya, dari yang sudah yang sudah saya sampaikan di sini nanti. Yang pertama adalah sudah terpapar pornografi. Nah, kedua, cenderung antisosial. Yang ketiga, pernah mengalami kejahatan seksual di masa kecilnya. Gitu. Yang keempat, pelaku tidak sungkan mengontak buah hati kita, buah hati Bapak Ibu kalian, dan mencoba untuk mendapatkan kepercayaannya. Nah, kelima, pelaku kerap kali menggunakan strategi yang berbeda untuk menjerat. Terus kemudian yang keenam, pernah melakukan kejahatan atau punya catatan kriminal sebelumnya. Nah, untuk poin yang keenam ini, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian, mungkin kita flashback ya. Ada kasus di Aceh itu sempat jadi viral. Oktober kemarin ya.
yang ada seorang residivis asimilasi itu memperkosa seorang ibu ya di Aceh Tamiang kalau nggak salah. Dan akhirnya ketika si anak lelakinya ini yang bernama Rangga ini ingin menolong ibunya, kemudian dibunuh oleh si residivis asimilasi ini gitu. Nah, tapi tidak semuanya ya, saya tidak mengeneralisir bahwa semua residivis itu pasti akan melakukan kejahatan gitu, akan mengulangi perbuatannya gitu ya. Tidak semuanya gitu, tapi ada yang seperti itu gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir punya penyimpangan seksual, terutama penyimpangan seksual yang berbahaya. Misalnya pedofilia itu ya. Nah, terkait dengan si pelaku ini punya penyimpangan seksual atau tidak, itu hanya psikolog klinis atau psikiater yang bisa menilai apakah si pelaku ini bermasalah kejiwaannya gitu ya. Nah, next, Pak Wid. Nah, ini faktor terbesar timbulnya kejahatan seksual ialah begitu mudahnya akses pornografi melalui berbagai media. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Bu Eli Risman ya dan timnya itu pada usia 12 sampai 16 tahun, anak-anak remaja kita ya, intinya di bawah 17 tahun ya. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau yang masih di bawah 17 tahun itu masih disebut anak definisinya gitu. Nah, ada penyusutan otak sebesar 4,4%. Ini miris sekali Bapak Ibu, Mbak Mas sekalian. Jadi ketika seseorang itu terus-menerus ya mengonsumsi pornografi, maka otaknya itu akan menyusut. Nah, saya pengen Bapak Ibu sekalian coba dua jarinya, jari telunjuk dengan jari jari tengah ya. Jari tengahnya coba dirapatkan seperti ini, seperti yang saya yang saya praktekkan sekarang. Nah, terus kemudian coba Bapak Ibu pegang dahinya yang sebelah kanan di atas alis. Nah, iya. Bapak Ibu, Mbak Mas kalian bisa tahu di sini otak apa namanya? Prefrontal cortex. Apa namanya? Ada yang bisa jawab? Di atas alis kanan mata kita apa namanya? Otak apa? Nggak ingat ya. Nggak ingat. Masya Allah. Nggak apa-apa, Pak. Ini kayak semacam dites ya, bukan dites sebenarnya. Ini mencoba mencoba agar Bapak Ibu tahu gitu dari mana maksudnya kerusakan otak itu ada di mana letaknya. Oh, ini ada yang sudah jawab. Kak Riana Siska Tambunan, prefrontal cortex ya Kak? Iya betul, prefrontal cortex. Nah, jadi kerusakan otak yang dimaksud dan yang diteliti oleh Bu Eli Risman dan timnya itu namanya prefrontal cortex. Nah, bagaimana tesnya itu? Saya pernah lihat penjelasan beliau ya. Tesnya itu dipakai apa aja metodologinya itu ada di ELC TV1 tahun 2019 kemarin ketika membahas kasus Aris ya. Kasus Aris, kasus pelaku kejahatan seksual itu yang memperkosa kalau nggak salah 9 anak ya. Nah, ini di atas alis kanan mata kita ada yang namanya prefrontal cortex gitu. Jadi next Pak Wid. Oh, enggak. Jadi sebelumnya ini saya pengen ngasih video. Videonya ada Pak Wid sebelum saya jelaskan soal ini. Oh ya, ini ya. Boleh minta tolong? Iya, videonya. Video tentang bahaya pornografi. Di mana ya? Oh, belum dapat. Oh gitu, di Pak Laison kayaknya. Sebentar, ya udah. Berarti kita ke prefrontal cortex-nya aja dulu, Pak. Next. Okay. Ya, next. Nah, iya ini. Jadi prefrontal cortex ini, Bapak Ibu, Mbak Mas kalian, ini adalah otak yang membedakan kita dengan hewan. Gitu.
Karena diantaranya berfungsi untuk mengontrol diri, terus kemudian moral ya, moralitas, mengontrol emosi, dan tahu konsekuensinya gitu. Jadi ketika misalnya kita melakukan sesuatu, kita pasti mikir nih ya, oh ketika saya melakukan ini, konsekuensinya apa nih? Apa yang akan saya dapatkan setelah ini? Dampaknya apa gitu? Apa yang akan terjadi? Nah berarti kan kita pasti mikir kayak gitu kan ya. Nah, berbeda dengan anak-anak, ketika misalnya mereka sudah terus-terusan mengonsumsi pornografi, maka nanti mereka tidak akan bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, gitu. Dan mereka juga tidak akan lagi tahu yang namanya konsekuensi. Dan selanjutnya mereka berani untuk melakukan yang namanya kejahatan seksual. Itu yang paling parah. Nah, makanya kasus Aris kemarin yang yang melakukan kejahatan seksual itu ya, yang memperkosa sampai 9 anak, itu dia dulunya pada umur berapa itu ya, 12 tahun, dia kan sudah melakukannya, katanya sudah melakukan sejak umur 12 tahun Bapak Ibu. Jadi sudah 4 tahun dia melakukan itu. 12 tahun apa 16 tahun ya? Oh, dari umur 12 tahun. Jadi ketika dia berumur segitu gitu ya, dia sudah mengonsumsi namanya pornografi. Ini mengerikan sekali. Nah, ketika dia sudah mengonsumsi pornografi, kemudian nanti akan terjadi yang namanya adiksi, ketagihan gitu ya. Ketagihan secara terus-menerus. Ini mirip sekali dengan cara kerjanya narkoba. Kalau pornografi kan kita menyebutnya narkolema, narkoba lewat mata. Gitu ya, narkolema, narkoba lewat mata. Gitu. Nah, si Aris ini rupanya ketika dia sudah sudah ketagihan gitu ya, sudah mencapai level adiksi yang cukup parah. Nah, dia ingin melampiaskan, gitu. Dia ingin melampiaskan tadinya dia ingin melampiaskannya ke orang dewasa. Nah, pada saat itu kan dia belum dewasa nih, gitu. Dia ingin melampiaskannya ke orang dewasa, tapi tidak menemukan. Nah, karena dia tidak menemukan orang dewasa untuk dia lampiaskan nafsu hawa nafsunya, gitu ya. Akhirnya dia lampiaskanlah ke anak-anak. Ini yang berbahaya, sangat berbahaya. Jadi ketika prefrontal cortex ini sudah rusak ya Bapak Ibu, Mbak Mas sekalian, maka si anak tidak akan tahu lagi yang namanya konsekuensi. Gitu. Tidak akan lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk buat dia. Intinya seperti itu. Itu kalau sudah tahap kecanduan pornografi. Dan dia tidak akan lagi bisa mengontrol dirinya. Gitu. Seperti yang kasusnya Aris ini. Dia tidak bisa lagi mengontrol dirinya. Dia harus lampiaskan nih hawa nafsunya. Nah, ini yang paling berbahaya dari pornografi. Next, Pak Wid. Kita kembali ke belakang. Sebentar, kita kembali ke belakang dulu. Nah, bahayanya kan pornografi ini kan melalui berbagai media ya. Nah, salah satunya ini iseng nih, bukan iseng ya. Tadi saya coba cari ya. Saya coba cari di Facebook, gitu ya, dengan kata kunci itu, dengan kata kunci gay porn, dengan hentai itu, keluarlah semuanya pornografi itu. Nah, bukan konsekuensi ya. Sayangnya Facebook, gitu ya, tidak bisa tidak bisa menghapus kalau misalnya tidak ada pelaporan gitu ya, tidak ada yang melapor, intinya gitu. Dan ya kita tahu lah ya, Facebook ini pro LGBT gitu ya, seperti itu. Dan Facebook ini ingin menjadi rumah yang aman dan nyaman untuk semuanya gitu. Nah, sayangnya ketika saya mengetikkan kata kunci itu gitu ya, yang ada di kiri, sebelah kiri, paling kiri, itu, nah itu muncul dia tuh sama video-videonya. Nah ini yang paling berbahaya. Bagaimana kalau misalnya anak-anak yang mengakses itu, gitu?
bagaimana mereka kalau misalnya mereka sudah tahu dengan kata kunci ini yang paling berbahaya gitu. Nah, terus kemudian yang sebelah kanan pojok ya, sebelah kanan pojok ini terutama anak-anak yang pencinta anime gitu ya, atau mereka menyebut dirinya sendiri dengan waibu. Waibu ini fans banget sama Jepang lah gitu, termasuk animenya gitu. Itu namanya waibu. Nah, di antara komik-komik ini juga ada komik-komik dewasa yang tidak, maksudnya memang tidak pantas untuk dibaca sama anak-anak. Nah, salah satunya apa? Salah satunya ada yang namanya ecchi. Ecchi itu ya. Nah, ecchi ini yang ada apa namanya hurufnya ini E C C H I. Ecchi, dibacanya ecchi. Ecchi apa ecchi ya? Ecchi lah pokoknya. Ya gitu. Nah, ecchi ini biasanya ada konten-konten seksual yang secara terang-terangan gitu. Entah secara terang-terangan atau secara tersirat, tapi sama saja dua-duanya. Gitu. Dan itu tidak cocok dibaca untuk anak-anak. Nah, ini yang berbahaya. Bagaimana kalau misalnya anak-anak kita suka anime, kemudian dia suka baca komik juga ya. Akhirnya dia mengakses ini. Gitu. Nah, ini saya akses yang apa namanya anime ini, yang manga ya, manga. Yang manga ini dengan tanpa VPN atau Virtual Private Network ya. Biasanya kan kalau mau mengakses kayak gini kan harus pakai VPN gitu ya. Tapi ini dengan apa namanya tidak pakai VPN pun saya bisa ngelihat, oh ternyata ada komik ecchi gitu. Nah, terus kemudian ada juga itu komik-komik yang apa namanya berbau konten LGBT ya, terutama gay porn ya, itu tadi ya gay porn. Ada yang namanya yaoi. Nah, ini yang tengah yaoi. Yaoi ini sebutan bagi mereka pecinta gay porn, tapi apa namanya itu sebutan dari orang Jepang sendiri gitu. Itu yaoi. Jadi lelaki dengan lelaki ya, yaoi. Nah, ada juga yang namanya yuri. Yuri ini yang paling bawah ya, Bapak Ibu, Mbak Mas kalian. Kalau misalnya bisa ngezoom ya, ngezoom layarnya, ada yang namanya yuri gitu ya. Nah, yuri ini antara perempuan dengan perempuan. Gitu. Antara perempuan dengan perempuan. Jadi ini memang apa namanya akses pornografi itu di media, entah di media apapun, itu masih sangat berbahaya untuk anak-anak kita kalau misalnya tidak kita filter, tidak kita apa namanya, tidak kita jaga, tidak kita beri bekal ke anak-anak kita. Nah, next Pak Wid, kembali ke tadi prefrontal cortex, next. Nah ini yang tadi letak dari prefrontal cortex kita itu ada paling depan di atas alis ya, di atas alis, terutama di atas alis kanan mata ya. Makanya tadi saya minta Bapak Ibu untuk memegang dahinya gitu ya, di atas alis kanan mata kita. Di situ letak otak prefrontal cortex namanya, yang tadi berfungsi untuk membedakan, ini yang membedakan kita dengan hewan gitu ya. Nah, hewan ini tidak ada yang namanya prefrontal cortex itu tadi gitu kan. Nah, next Pak Wid. Nah, ini penyebab dari kejahatan seksual. Yang pertama, kurangnya pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan kehidupan beragama. Nah, yang kedua, orang tua abai. Gitu ya. Entah abainya itu secara disengaja atau tidak disengaja. Kayak gitu. Misalnya, anak ingin bercerita kepada kita gitu ya. Tapi orang tua sibuk aja dengan gawainya gitu ya. Atau sibuk dengan hal lain, dengan aktivitas lain. Sementara si anak ini tidak punya kesempatan untuk cerita gitu ya. Untuk ngobrol dari hati ke hati, untuk dialog gitu. Membangun dialog dengan orang tuanya kayak gitu. Nah, jadi ketika orang tua ini sudah abai, walaupun orang tua tidak ada niat untuk mengabaikan anak ya, itu, nah lama-lama nanti si anak ini akan mencari substitusi atau
pengganti, orang tua pengganti. Nah, siapa orang tua pengganti ini? Siapa lagi kalau bukan gawai atau gadget ya. Nah, gadget ini bisa HP atau bisa laptop gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya si anak ini sudah merasa sudah ada orang tua pengganti, orang tua substitusi yang bernama gawai itu tadi, nah dia akan bisa mengakses hal-hal negatif di situ. Seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga, sekolah tidak menyiapkan buah hati dengan informasi mengenai pencegahan kejahatan seksual. Entah itu melalui pelajaran agama gitu ya, atau melalui pelajaran biologi seperti itu, atau ilmu pengetahuan alam ya kalau misalnya belum dapat pelajaran biologi secara khusus gitu. Nah, terus kemudian yang keempat, penyebab dari kejahatan seksual itu tadi mudahnya akses kekerasan maupun kejahatan melalui berbagai media. Jadi selain pornografi, media itu juga bisa menampilkan kekerasan dan kejahatan. Beberapa di antaranya melalui film dan video game ya. Nah, kalau soal film, saya pengen cerita nih Bapak Ibu, Mbak Mas kalian yang dirahmati Allah. Jadi pada waktu itu suami saya ini kan suka nonton film ya, senang banget nonton film gitu. Dan kadang-kadang kami suka nonton film ke bioskop gitu. Nah, waktu itu yang kami tonton adalah film Jurassic Park gitu ya. Film Jurassic Park ini kan pokoknya setiap ada film di bioskop itu kan pasti sudah ada ratingnya ya, Bapak Ibu, Mbak Mas kalian ya. Sudah ada ratingnya apakah ini semua umur, apakah ini dewasa, apakah ini remaja gitu kan ya. Nah, untuk film Jurassic Park ini ratingnya itu saya lihat 13 tahun ke atas gitu ya. Yang artinya untuk remaja, bukan untuk anak-anak. Tapi sayangnya saya masih melihat ada orang tua yang membawa anak di bawah umur 13 tahun untuk menonton film Jurassic Park. Nah, ketika saya lihat, ya memangnya awalnya saya mengira film Jurassic Park ini film anak-anak. Gitu. Saya nggak tahu kan, maksudnya kalau ternyata film ini di rating remaja. Gitu. Nah, ternyata setelah saya tonton filmnya, memang ada kekerasan di sana. Dan ketika ada kekerasan, pas banget di sebelah saya, di sebelah kami duduk itu, ada anak dengan bapaknya. Nah, si anak ini di bawah umur 13 tahun, Bapak Ibu, Mbak Mas kalian. Gitu. Nah, ketika ada adegan kekerasan, si bapaknya ini langsung menutup mata si anak. Gitu. Nggak boleh ngelihat. Nah, makanya saya dalam hati bilang gini, loh, kalau misalnya memang ini ratingnya 13 tahun, kenapa si bapak ini kok berani banget gitu ya, bawa anaknya ini menonton film. Nah, ini tadi salah satu di antaranya. Karena anak ini kan kalau apalagi masih umur 5 tahun ya, itu kan mereka pasti akan meniru gitu. Meniru dari apa yang mereka lihat dan mereka rasakan. Gitu. Dan biasanya mereka masih masih bisa dibentuk oleh orang tuanya. Jadi seperti itu. Dan juga video-video game ini kemarin itu kan ada video game banyak kekerasannya lah ya, yang tembak-tembakan, perang-perangan, seperti itu, membunuh orang gitu kan ya, itu ada dalam video game. Saya pernah juga waktu itu diminta menulis video-video game, bukan video game aja sih, game-game yang berbau kekerasan gitu, sehingga tidak cocok untuk dimainkan anak-anak. Gitu. Tapi hanya khusus untuk orang dewasa. Tapi ternyata anak-anak pun banyak yang memainkan video-video game yang berbau kekerasan ini. Inilah yang yang bikin kita miris ya. Nah, next Pak Pit. Nah, ini tidak saya beri judul. Jadi dampaknya pada anak apa ketika dia mengalami yang namanya kejahatan seksual, gitu ya. Yang pertama, tiba-tiba saja anak atau buah hati Anda berubah menjadi pendiam. Dan tidak lagi menceritakan kegiatannya pada bunda atau ayahnya. Ini dampaknya ya, Bapak, Ibu, Mbak, Mas sekalian yang dirahmati Allah. Dan kedua, ada kemunduran perilaku pada usianya. Misalnya mengompol gitu ya, di antaranya. Ketiga, dia menirukan tindakan seksual yang tidak pantas dengan mainan atau benda di sekitarnya. Jadi perilakunya udah aneh nih. Yang keempat,
anak atau buah hati merasa takut apabila bertemu orang dengan ciri-ciri tertentu yang biasanya itu mirip dengan pelaku kejahatan seksual. Jadi dia udah tahu nih, udah terekam nih dalam otaknya ya. Anak itu kan biasanya akan ingat. Nah, kelima, buah hati Anda juga mengalami mimpi buruk dan mengalami gangguan tidur. Misalnya insomnia gitu ya, nggak bisa tidur gitu. Dan tidurnya lebih telat daripada biasanya gitu. Tidurnya tengah malam atau sampai pagi belum bisa tidur, belum bisa nyenyak tidurnya kayak gitu. Nah, next Pak Wid. Nah, ini dampaknya lagi ketika misalnya si anak itu mengalami yang namanya kejahatan seksual, ya, anak atau buah hati kita mengalami perubahan dalam selera makan, atau dia bisa tidak nafsu makan, gitu. Nah, yang ketujuh, buah hati memiliki dan bahkan sampai mengucapkan kosakata seksual yang vulgar. Nah, yang kedelapan, buah hati Anda gitu atau buah hati kita sering merasa tidak aman gitu. Jadi dia sering merasa insecure gitu. Sering merasa insecure dan biasanya dia minta perlindungan ke orang-orang terdekatnya, misalnya orang tuanya gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang melakukan kejahatan seksual itu adalah saudara gitu ya. Itu ya Allah akan jadi apa gitu ya. Maksudnya perasaan anak-anak itu ya. Yang kesembilan, yang terakhir ini, buah hati merasa takut dan trauma dengan barang tertentu. Gitu. Biasanya berhubungan dengan pelecehan dan kejahatan seksual yang ia alami. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu Mbak sekalian yang dirahmati Allah, dampak kejahatan seksual pada anak-anak kita. Kalau misalnya dia mengalami yang namanya kejahatan seksual, bukan hanya diperkosa ya, tapi juga ada tadi bermacam-macam yang lain kejahatan seksual yang bisa yang berpotensi dialami oleh anak. Nah, sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sarah ya. Bukan main ya, luar biasa ya. Mungkin kita udah selama ini dari berbagai sumber berita ataupun media kan kita sering ya mendapatkan informasi mengenai kejahatan seksual atau pelecehan seksual yang dilakukan khususnya terhadap anak-anak dan perempuan. Ini kita mendapatkan insight yang lebih dalam lagi ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung kita sambung dengan tanya jawab mungkin ya, kalau memang ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut dari apa yang sudah diuraikan tadi, dari sejak pengantar hingga ke dampak dari akibat adanya tindakan seksual itu terhadap anak-anak. Ini mungkin semacam apa ya, hal-hal yang perlu dielaborasi lebih lanjut terkait ini, karena ini sebenarnya kan sesi pertama dari 2 sesi yang kita rencanakan. Jadi monggo kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan. Atau mas-mas dan mbak-mbak. Guru Hul. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Sarah, ini dilema buat kita semua ya. Saya sebagai seorang guru itu berhadapan langsung dengan masalah yang kita bicarakan malam ini. Ini kisah nyata, dan itu memang kita udah bekerjasama dengan buah hati juga untuk menangani anak-anak yang menjadi korban. Dan kita, ini aib ya buat semua orang. Ini saya tidak membicarakan aibnya, tetapi saya melihat bahwa guru pun itu bisa melakukan hal yang sebegitu tidak baiknya terhadap muridnya. Dan itu tidak sekali dan 2 kali ya, tapi dan itu dilakukan oleh
banyak anak. Nah itu saya pingin tahu ya Mbak Sarah ya, sebetulnya tadi udah diungkapin itu adalah masalah di otaknya udah salah. Padahal orang ini tuh kalau saya lihat adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Dalam arti gini, maaf ya, mungkin dia hanya sekedar menghafal atau apa, tapi tidak apa ya, tidak ya mungkin ada yang salah entah masa lalunya atau apa. Itu memang kami mengalami itu dan ini ada di sekitar kita. Ada lagi sebuah kasus yang lain dari itu yaitu bahwa dia suka sesama anak yang sama jenis dengan dia, misalnya laki dengan laki gitu. Nah itu nauzubillah min dzalik ya, semoga dijauhkan dari kita semua. Dan ini adalah hal-hal yang sebetulnya PR saya sebagai orang tua ya, bahwa kita itu hidup di tengah zaman yang sebegitu gencarnya dengan media elektronik, belum ditambah masa lalunya dia, belum nanti ditambah temannya, saudaranya, segala macam. Nah ini pondasi-pondasi awal yang harusnya memang mungkin tadi benar, bahwa ini adalah hal-hal yang mendasar yang sebetulnya itu harus didapat sebelum menikah, sebelum mereka mempunyai anak. Jadi punya dasar. Nah gitu Mbak Sarah mungkin bisa berbagi dengan saya sebetulnya ini apa ya yang salah dengan kita ya? Itu aja pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih pertanyaannya Bu Sri Ruhul Hayati. Kita sama-sama tenaga pendidik ya Bu ya, karena saya juga mengajar juga di TK, dan itu kan kebanyakan anak-anak usia 5 tahun, 4 tahun, ada juga yang umur 3 tahun. Terus kemudian saya juga mengajar di TPA sebelah rumah. Jadi bukan kebetulan ya, alhamdulillah sebelah rumah itu ada masjid dan saya juga mengajar di sana gitu, di TPA-nya gitu ya. Dan memang sangat miris sekali ya Bu ya. Justru guru gitu ya, guru yang kita harapkan sebagai orang yang bisa kita percaya kok bisa melakukan hal bejat seperti itu gitu ya. Ini yang mungkin saya juga sampai sekarang juga belum mengerti gitu, belum paham gitu. Kenapa bisa demikian gitu? Kenapa mereka bisa tega melakukan itu gitu ya? Dan saya lihat memang perekrutan guru itu sendiri gitu ya, belum ada yang namanya screening. Screening ini apa? Screening maksudnya apakah nantinya ketika dia mengajar, dia berpotensi untuk melakukan kejahatan. Nah, alhamdulillah di Peduli Sahabat sendiri sudah ada beberapa sekolah yang meminta kita untuk melakukan screening itu sendiri pada guru-guru yang akan mengajar gitu ya, mengajar anak-anak gitu. Jadi semacam pencegahannya dari situ, dari awal itu gitu. Ada screening itu sendiri. Dan Masya Allah ya, Bu Sri Ruhul Hayati ya, sudah bekerja sama dengan Yayasan Kita dan Buah Hati, dan itu sudah merupakan langkah yang tepat. Gitu. Alhamdulillah. Meskipun sekarang Yayasan Kita dan Buah Hati sendiri sudah nggak ada ya Bu ya, gitu. Yayasan Kita dan Buah Hati sekarang berubah jadi Rumah Keluarga Risman Bu Sri Ruhul Hayati. Iya, gitu. Ya betul. Ya. Jadi Rumah Keluarga Risman gitu. Dan kemarin ini beberapa hari yang lalu lah gitu, ketika saya menginfokan poster kajian ini ke Bu Eli Risman, itu saya minta izin ke beliau, bukan minta izin, maksudnya minta doa ke beliau karena yang saya sampaikan ini adalah ilmu dari beliau juga gitu. Ilmu dari beliau dan timnya di Yayasan Kita dan Buah Hati. Jadi waktu pada tahun 2015 itu kan Yayasan Kita dan Buah Hati masih ada ya Bu ya, maksudnya masih belum berlah gitu. Dan akhirnya berganti nama jadi Rumah Keluarga Risman. Gitu. Tapi nggak apa-apa, walaupun misalnya Yayasan Kita dan Buah Hati ini sudah tidak ada, tapi pengajaran-pengajaran gitu ya, maksudnya pelatihan-pelatihan dan apa yang sudah mereka sampaikan itu sangat membekas gitu di hati para mereka yang sudah mengikuti training ya. Dan juga di hati para guru dan orang tua sekalian ya. Benar nggak Bu? Gitu ya? Iya. Iya, betul. Iya, jadi Masya Allah sekali. Dan
kalau saya melihat ketika ada guru yang melakukan kejahatan seksual, maka perlu dipertanyakan Bu Sri Hayati, perlu dicek otaknya. Gitu. Nah, bagaimana cara mengecek otaknya itu hanya dokter yang tahu, gitu, yang bisa mengetes itu. Gitu. Dan memang mungkin saya nggak tahu ya berapa biayanya untuk mengecek otak gitu ya. Dan mungkin biayanya bisa mahal gitu ya. Tapi bisa juga kalau misalnya digali lewat wawancara gitu, misalnya oleh psikolog atau psikiater gitu ya, tanpa perlu misalnya memeriksa otaknya langsung gitu, apakah otaknya sudah rusak atau masih berfungsi dengan baik. Gitu. Seperti itu Bu Sri Ruhul Hayati, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian tadi kayaknya ada pertanyaan lagi ya Pak Wid? Oh ya, dari mana tadi? Saya tanya. Silakan. Ya. Pak Nugroho kayaknya. Oh, via chat ya? Oh iya. Iya, via chat. Oke, baik. Dari Pak Agus sendiri, gimana Pak Agus? Pak Agus mau bertanya? Oke. Mungkin sambil menunggu Pak Agus, ini saya coba bacakan pertanyaan yang lewat chat ya. Ini dari Pak Nugroho Laison. Bagaimana cara mendapatkan bantuan untuk mendeteksi apakah anak mengalami kejahatan seksual? Karena kita selaku orang tua mungkin tidak punya keahlian untuk mendeteksi dengan baik. Mohon pencerahannya. Mungkin ya langsung dijawab satu persatu gitu ya. Iya. Pak Nugroho ini kayaknya terkait dengan penanganan ya. Penanganan kayaknya masih minggu depan. Maksudnya masih minggu depan. Ya. Oke. Iya. Kita simpan dulu ya. Ini terkait ya. Nanti saya jawab boleh ya nanti di sesi berikutnya ya, Pak Wid ya, nggak apa-apa? Ya. Baik, ini mungkin saya catat dulu di chatnya ini. Iya. Nanti saya screenshot. Nanti saya screenshot juga biar saya nggak lupa. Dari Kak Fatul Laili. Saya Fatul Laili dari UMN, izin bertanya Ustazah. Saya punya teman, dia punya pengalaman pernah dilecehkan oleh orang asing ketika di jalan. Namun dia tidak cerita ke orang tua karena malu. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan selaku teman sebayanya? Yang paling pertama adalah menjadi teman curhat yang baik untuk dia. Gitu. Kan biasanya kalau orang yang kena mengalami kejahatan seksual itu ya, entah itu dilecehkan, entah itu atau dengan cara apapun gitu ya, biasanya ya memang pertama dia merasa malu gitu ya, sangat malu gitu. Terus kemudian dia berubah menjadi pendiam seperti yang tadi ya. Jadi ciri-ciri tadi itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada anak aja, tapi juga bisa terjadi juga pada orang dewasa gitu. Ya karena memang saya melihat bukan hanya anak, ketika misalnya orang dewasa mengalami yang namanya kejahatan seksual, mereka juga pasti akan berubah perilakunya, kayak gitu ya, berubah dari yang seperti biasa. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita berupaya menjadi teman curhat yang baik untuk dia, gitu. Nah, kalau misalnya dia belum nyaman untuk curhat ke kita gitu ya, untuk cerita ke kita gitu, kita jangan berusaha untuk mengorek gitu ya, atau menggali dia kenapa sih gitu ya, atau misalnya ayo dong kamu cerita ke aku, nggak apa-apa kok gitu, aku bisa jaga rahasia deh gitu. Nah, jangan sampai kita melakukan itu gitu. Nanti takutnya dia makin nggak nyaman dengan kita gitu, dan akhirnya malah menjauh gitu ya. Tapi ya berusaha sebaik mungkin kita memberikan pertolongan gitu, kita memberikan bantuan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu ke dia gitu. Dia butuh apa, kita beri bantuan sekiranya kita bisa membantunya gitu, dengan kemampuan kita ya tentunya ya, dengan ukuran kita gitu. Jadi seperti itu Fatul Laili. Ini Fatul Laili ini binaan saya, Pak. Oh iya, iya. Iya, binaan saya di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Iya, Adinda IMM ya. Iya, Masya Allah, saya kaget. Wah, ternyata dia ikut. Iya.
Karena Gimana, memang Mas? perbuatan yang tidak menyenangkan itu memang bagi orang dewasa saja susah ya untuk diceritakan, Iya, apalagi kalau menimpa betul anak. sekali. Perlu pendekatan Iya. yang khusus. Iya, perlu pendekatan yang khusus. Kalau misalnya apa namanya, intinya tadi ya, kita berusaha menjadi teman curhat teman yang baik gitu ya, atau teman curhat yang baik semisalnya dia sudah mau cerita gitu ya. Kan biasanya kalau orang yang baru mengalami kejadian gitu kan dia bingung, dia harus cerita ke siapa? Siapa orang yang bisa saya percayai untuk cerita hal ini gitu kan ya. Nah, biasanya kayak gitu tuh. Karena di Peduli Sahabat sendiri kan kita menampung orang-orang yang mereka pengen curhat ke kita gitu. Nggak cuma ke kita aja, tapi juga ke seluruh member Peduli Sahabat gitu ya di grup itu. Dan alhamdulillah banyak juga orang-orang Muhammadiyah yang masuk situ Pak Wid gitu, yang masuk grup Peduli Sahabat. Oh ya. Alhamdulillah, termasuk dari mantan tim Red saya sendiri Pak Firman. Oh ya, baik. Nah, itu tadi Mbak Fatulaili, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Itu ada apa? Ada pertanyaan lagi Pak Wid? Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, coba kita selesaikan mungkin ya. Dari Mbak Riana Siska Tambunan, izin bertanya Kak Sarah, bagaimana cara menyeleksi musrif dan musrifah asrama yang akan mendampingi anak-anak di asrama sekolah, agar kita yakin bahwa yang diterima tersebut bebas dari kecanduan pornografi dan bukan pelaku kejahatan seksual. Terima kasih Kak. Jadi metode screeningnya ini tadi juga ya terkait yang penanganan nih. Ya, ya. Iya, metode screening. Ini mirip-mirip pertanyaannya dengan pertanyaannya Pak Nugroho Laisat. Ya, ya. Oke. Gitu. Kita Jadi ini simpan terkait penanganan. dulu untuk Kalau terkait penanganan,